apa namanya gelukkig wat is selamat. Dan Bapak Ya, itu got it Pak, diklik. Iya. Got it, Pak. Udah. Oh, got it. Saya share screen ya. Oke. Bentar. Ah. Oke, mana tadi? Oke. Happy New Year. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Oh, ini ada tulisannya. Gelukkig nieuwjaar. Mana gelukkig nieuwjaar? Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Tuh. Nieuwjaar. Ya. House. House. Nee, niet house, salah itu. H-O-E. Bahasa Belanda. How is Engels? Hoe zeggen jullie? Hoe zeggen jullie? Jullie double L. Oh ya. Ya, Jullie. Jullie. Gelukkig nieuwjaar. Nieuwjaar. Tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Gimana kalian mengatakan selamat tahun baru? Jawabannya di apa halaman berikutnya ya. Terus ini. Oke, Gelukkig nieuwjaar. Ya, gelukkig double K kan? Ya, gelukkig nieuwjaar. Selamat tahun baru. New is baru, jaar is tahun. Iya. Ya, tapi sebutnya gelukkig nieuwjaar. Ya. Terus apalagi ini ya? Pertanyaannya? What do you make out new? Jangan lihat dulu ininya ya. Apa artinya? Ini apa yang kamu lakukan di lama dan baru? Tahun yang lama dan tahun yang baru. Nah, tahun lama dan tahun baru. What do you make out? Di sana kalau di Belanda itu biasa di ini apa namanya di perpendek semuanya. What do you make out and new? Out and new. Out and new itu artinya apa tahu? Akhir tahun. Akhir tahun. Jadi selebrasi apa? Toh selebrasi. Jadi what do you make out and new? Apa yang kalian lakukan di akhir tahun? Ja, voor jou tv kijken. Voor mij lekker eten. Lekker eten? Ja, lekker eten. En dan lekker eten biasanya. En dan slapen. Eten en slapen? Eten en slapen. Jadi kalau di sana, saya di sana 20 tahun di Eropa. Itu pertama kali saya pusing juga. Mulai 25 Desember itu sudah ke pesta besar. Natal. Itu sampai tahun baru. Tahun baru nggak boleh tidur sampai jam 4-5 pagi. Itu apa namanya kembang api nyala, terus apa namanya satu negara itu mau dia agama apapun itu kayak orang gila semua berkumpul. Tidak usah dengan apa namanya minuman keras atau apa, tapi karena kita semuanya happy karena apa namanya ini tahun yang baru gitu loh. Udah kita lupakanlah yang terjadi di tahun yang lalu. Sekarang kita apa namanya ini di tahun baru. Apa namanya kita harapkan tahun baru itu menjadi lebih bagus lah, menjadi lebih baik daripada tahun yang lalu. Jadi kita itu jadi bukan kepercayaan kita. The best day itu for us itu old and new. Tanggal 31. Karena apa? Semuanya nanti sampai sana kita saling apa namanya yang out ini lupakanlah yang tua. Kita hadapi sama-sama yang baru lah. Kalau kita ribut gitu sama tetangga atau sama teman-teman baik atau sama siapa aja lah. Kita selalu mengatakan begitu bunyi sirene, semua pelok-pelokan nggak mau tahu dia siapa. So kita pelok-pelokan sambil mengatakan supaya tahun ini menjadi baik daripada tahun yang lalu. Jadi benar-benar di sana benar-benar dilakukan dengan kita nggak kenal di jalan semuanya, selamat tahun baru ya, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Ya, gelukkig nieuwjaar. Ya, kalau bahasa Chinese-nya Sinen Kaule. Tapi kan bukan Januari, Pak.
Enggak, Sini tapi ya. mereka juga ini kan di Januari semua, karena Januari itu kan internasional. Dia nggak lihat agama kalau di tahun yang akhiran tahun kan. Saya Semua sih lihat itu, kembang api tidur. wah, iya. Kalau kita di sana sampai jam 5, jam 6 pagi nggak boleh tidur. Karena semua kumpul kayak orang gila. Jam 6 pagi udah tidur seharian, nggak bangun sampai hari selanjutnya. Emang nggak dingin Mungkin banget hanya salju? tergantung. Malah kalau salju kita lebih senang. Karena kan suasananya putih gitu kan. Udah putih terus ada Kerstboom kan. Christmas tree kan. Yang semuanya nyala-nyala lampu, terus semua orang, you muslim kayak, you mau agama apa kayak, semua jalan kayak orang gila di jalan. Karena itu buat mereka itu adalah hari di mana semua umat merayakan. Karena kan memang pindah tahun kan. Kan pindah tahun kita dari tahun-tahun bulan Desember selesai, kita masuk bulan Januari yang baru kan. Jadi mereka banyak yang udahlah apa yang terjadi di tahun yang lalu, padahal itu sehari sebelumnya kan. Apa kita lupakan semuanya. Jadi kita semua di sana happy itu kan di sana kan banyak, di Belanda kan banyak orang dari Maroko, Turki, itu udah nggak mau tahu lah mereka gitu, semuanya pelok-pelokan kayak orang gila. Ya kan, karena mereka melepaskan apa yang mereka grudges. Itu biasa di mana Pak? Itunya di Amsterdam. Di tengah-tengah kota, Amsterdam, namanya Amsterdam toh. Di mana-mana di Den Haag, ya Pak. Ya Amsterdam, Den Haag. Tapi kebanyakan kalau di suburbnya itu semua merayakan. Karena hari itu udah bebas, sebebas-bebasnya. Tanggal 31 sampai tanggal jam 4 pagi tanggal 1 Januari. Transportasinya masih oke ya Pak? Maksudnya kereta berarti enggak 24 jam. Itu mereka kebanyakan semuanya disiapkan udah. Tapi mereka nggak mau pulang karena sebegitu happy-nya. Begitu, iya, tidur di tenda kek atau gimana itu udah diatur. Oh, enak. Bersalju. Kalau kita dengan teman-teman, kita rame-rame dengan siapapun di jalan, nggak ada rasa dingin lagi. Iya, semuanya begadang. Semuanya begadang. Kan orang gila nggak kenal di jalan, semua di blok-bloknya. Jadi anak-anak banyak kan dari Indonesia, banyak dari Maroko, banyak dari Turki, banyak yang bukan agama mereka, tapi semua ikut. Semua malam itu pakai topi-topi yang gila-gila, terus pakai semua merayakannya. Jadi sehari itu buat mereka adalah satu hari internasional. Mereka tidak melihat siapa kamu atau apa, tapi sama-sama kita meninggalkan tahun yang lama dengan problema-problema yang ada. Itu buat mereka di Eropa. Simbol itu sih. Lupakan yang lama, mulai dengan baru. Itu mereka. Jadi tanggal satunya sepi jadinya ya, pada tidur kan habis itu ya Pak? Oh, seperti kota mati. Kota mati. Yang kerjanya orang-orang yang bersih-bersihin kasihan ya. Kasihan. Iya, tapi karena mereka juga senang sambil mau sedikit siangan lah, nggak apa-apa. Tapi mereka happy, semua happy. Ketawa semua. Ketemu di jalan, Happy New Year, Happy agama apapun semua, Happy New Year. Kenapa? Kita kan memang pindah dari yang lama ke yang baru kan. Jadi kita nggak lihat pakai agama, pakai bangsa apa, kayak enggak. Di jalan teriak-teriak mobil, sepanjang hari tanggal 1-nya. Karena itu hari yang terbaru. Di sini bakal gitu nggak ya? Di Jakarta kan lagi. Jakarta gila. Bapak sekarang nanti nggak boleh. Tahun ini, itu dia tahun ini berarti sepi dong kan, lagi ada Omikronnya 47 ya sekarang. Udah masuk ya. Omikronnya. Udah ada varian baru loh, Delta. Karena itu sekarang karena itu kan, ini kan yang aneh-aneh. Sekarang saya tanya, kalian mencari dengan Omikron, apakah bisa terjadi dengan tiba-tiba? Itu pasti ada sesuatu. Buat saya, it's my opinion ya, main opinion bahasa Belandanya. Itu it cannot come from all of a sudden gitu loh. Yang mana? Yang disebut Omicron ke all this kind of penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ya kan? Itu pun pasti is a kind of
try to test something gitu ya, kita nggak boleh bilang gitu kan, tapi kan it's quite odd gitu loh, iya kan? Juga sih Pak, corona itu kan sebenarnya bukan penyakit baru, itu virus yang sebenarnya sudah lama. Kayak kucing-kucing, anjing-anjing itu juga udah ada yang namanya corona, dan biasanya kalau mereka kena salah satu panleukopenia gitu, kalau kena itu bisa langsung mati gitu, kucing saya gitu kan, itu tidak bisa diselamatkan. Nah kemudian kan namanya kayak zaman dulu kan flu aja di Indonesia ada lebih dari ada belasan gitu kan. Ya make sense. Kenapa nggak dulunya? Kenapa? Why now? Kalau sekarangnya ya namanya juga penyakit, dulu kan kayak ada flu Spanyol kan kita juga nggak bisa. Itu dia kan berarti kan itu it's buat untuk saya itu bukan datang begitu saja. Memang disengaja atau saya nggak boleh bilang itulah. Tapi saya tahu teori konspirasinya udah banyak sekali, saya udah baca. Tapi daripada mikirnya enggak lah, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Orang kan sekarang nyari salah siapa. Kalau saya fokusnya adalah gimana caranya hidup dan kedepannya bagaimana. Kan seperti itu, kan old and new. Ya udah salah siapa nggak tahu. Kalau saya old and new buat saya itu take it or leave it. Iya kan, take it or leave it. It's not your business because they know better than we are. Ya toh. Ya. So we have to adjust. Kita mesti ya udah ikutin aja. But there's always a limit. Apa sih? Perkembangannya cepat sekali kan, awalnya 3, terus jadinya 25, terus tiba-tiba 47. Lucu kan? Pas nggak 3 itu langsung dicegah gitu ya. Nah, ya kayak di Indonesia kan si Omikron nyebar karena ada orang yang masuk di Wisma Atlet, terus dia dari luar negeri dan dia diloloskan karena dispensasi. Karena itu Omikron kan. Itu kan dia seperti OTG kan. Iya, jadi dia sebenarnya tanpa gejala. Yang Omikron itu kayak Delta. Untuk saya itu I am okay with that. But why now? Why now itu kan kita nggak tahu kan, itu kan dari Afrika. Sama sekarang yang berkembang di Eropa itu kan Delta. Kita yang duluan dapat Delta loh Pak. Jadi orang-orang Eropa pada bilang Asia dapat Delta gitu kan, bakalan mati semua. Terus pada saat kita sudah mulai bisa hidup tenang, nah tiba-tiba ada mereka yang kelabakan karena ada turis dari Asia datang ke sana dan nyebar si Delta itu. Jadi kita itu lebih dulu dapat Delta daripada Eropa dan Amerika Serikat. Ini mereka sekarang panik karena Deltanya itu. Tapi di kita kan tidak sehebat yang mereka harapkan kan? Mereka memang berharap, memang iya, tapi karena secara nggak sadar mungkin udah herd immunity sih Pak kalau di Indonesia. Soalnya kan Bapak kan kita juga tahu kan kalau yang namanya Indonesia itu adalah pusat segala jenis pusat virus influenza di dunia. Kalau orang mau belajar influenza datang ke Indonesia kan. Jadi mungkin karena kita sudah punya ada immunity untuk virus influenza, jadi pada saat pada saat corona datang, nggak tahu sih, teori konspirasi juga. Pada saat si corona ini datang, kita udah punya imun ini gitu. Jadi karena flu kita udah macam-macam, ketemu sama si COVID yang memang strain-nya juga asal sejarahnya juga sama gitu kan, kurang lebih sama. Jadi badan kita udah imunnya lebih sigap kali ya gitu. Tapi bukan berarti jadi sembarangan juga sih Pak. Gitu. Sama aja kalau flu saya bisa tergeletak, stres tuh kalau misalnya udah flu ngek. Ini flu-nya bukan flu-nya Mbak kemarin res. Emang itu. Jadi tapi ya karena itu kita selalu dikatakan take care for yourself. You have to know what you are doing and with whom you are staying and playing. Itu kan justru jadi. Itu aja. Saya sih justru suka dengan prokes sekarang ya, karena dulu pada saat kan saya di Jakarta, paru-paru saya rusak parah seperti orang yang yang kerja di tambang batu bara gitu. Waktu dilihat sama dokter bilang, Mbak nih rusak banget loh paru-parunya gitu kan. Itu tanpa corona. Dan saya di Jakarta
harus pakai masker setiap saat sebelum corona gitu kan. Dan karena saya kalau tiap kali ada orang ngomong atau kena polusi itu saya nggak bisa nafas, langsung efeknya kayak flu, kayak alergi. Nah sekarang saya senang dengan prokes kayak gini, orang lebih hati-hati dengan orang lain, pada pakai masker, pada jaga jarak, kalau batuk juga nggak sembarangan. Dulu kan bisa di depan muka lah gitu loh. Jadi saya justru lebih senang dengan prokesnya ini. Enggak, sekarang saya tanya, boleh prokesnya agak senang, tapi my question is always, why now? Why all of a sudden sekarang penyakit-penyakit itu muncul? It's all commercial. It is all commercial. They have to sell their what's that, vaksin. Yeah, it is all money what they're thinking. Kalau kayak gitu kalau misal kayak gitu saya justru akan menyalahkan, kalau mengikuti teori konspirasi itu saya justru akan menyalahkan pihak Barat sih Pak, karena everything is coming from their side. Iya, tapi kan mereka bilang virus Cina kan, mereka bilang virus Cina gitu kan. Sementara pada saat virus ini merebak, yang pertama kali bantu dan kasih strain vaksinnya dari awal tuh justru Cina. Mereka nyebar dengan gratisan, kasih ke semua negara yang perlu, dan kamu kembangin sendiri sesuai dengan kebutuhan negara kamu. Sementara Barat kan nggak bisa, kalau mau beli vaksin kami harus tunggu sampai orang-orang di negara kami semuanya dapat vaksin, dan ini cuma bisa 3 bulan kayak gitu kan. Nah, it means based on your story, it is all. Itu kan teori konspirasi yang saya baca. Commercial kan, it's all commercial, right? Yeah. It's all about money, right? It's all about money. Iya. That's benar. it. Tapi dulu kan flu Spanyol pun seperti itu Pak. Kalau misalnya nggak ada vaksin ya nggak ada orang di dunia. Tapi kan ada teori konspirasi yang beberapa bukan satu negara aja, tapi itu kan mereka berkumpul, they have to do something. Kalau mau teori konspirasi, dulu kok kenapa nggak ada? Bapak kalau mau teori konspirasi bahkan kalau sampai menyangkut pautkannya dengan alien loh Pak, jangan salah, reptilian ikut bekerja di sini gitu, karena dunia ini sebenarnya bukan yang pertama, bahwa dulu itu bumi itu pernah mengalami teknologi yang sangat tinggi, dan kemudian para alien ini merasa bahwa ini nggak bisa kontrol lagi dan semuanya di wipe out, dan abis itu diulang lagi dari awal, dan sekarang kita udah yang generasi kelima sebenarnya katanya. Dan ini seperti ada tanda-tanda, kita mau dibersihkan lagi, nanti akan diulang lagi dari awal kayak gitu. Teori konspirasi ada banyak Pak. Di-riset lagi. So buat saya sih, it's a kind of a commercial. Komersi. It's all money what count. Iya, tapi selama di Indonesia mah kita mah gratisan Pak. Kalau di negara lain kan bayar Pak. Sini karena masih ada banyak sistem kita ini memang banyak membantu masyarakat. Di luar negeri itu kan komersial. Iya. Di sini kan di sini masih ada EU pakai EU itu? BPJS atau subsidi pemerintah. Iya, di sini makanya negara Eropa kaget kan, kok kita bisa ngebantu, bisa ngasih gratisan. Sementara kalau di sana kan kayak bayar. Anyway. Lain. Kalau saya 20 tahun di Eropa. Buat mereka itu dulu mereka memang lebih ini dari kita. Sekarang ini kita lebih maju dari mereka loh. Sebenarnya ya. Kesejahteraan kita lebih bagus loh. Oke lah, jangan bicara itu. We better go back to Iya, Pak. Iya, saya tahu kalau saya tahunya yang di Amerika yang waktu saya bilang kalau ambulans aja bayar $500, yang COVID aja bayar $70.000 untuk perawatan. Anak kita 3 cowok. Anak kita 3 cowok, ya. 1 tinggal di Amerika. Wah, tuh ya, dia lulusan Amerika engineer. 1 tinggal di Belanda. Ya. Cowok semua, anak saya cowok semua. 1-nya tinggal di Belanda, ya kan? Yang paling kecil nih sekarang kedokteran karena dia nggak mau saya suruh keluar, ya Semarang.
Saya mau satu-satu di sini lah. Oh, dibagi ya kan? 3 negara. Dia kedokteran Undip. Dari Jakarta, San Francisco, sama di satunya di Amsterdam. Jadi kita, karena saya 20 tahun di Eropa, Ibu beberapa puluh tahun di Amerika, ketemu di sini, baru menikah kita di sini Jakarta. Berarti kan kita, I love Indonesia. I came back after 20 years di Europe. Ketemunya di Indonesia, lupa jodohnya. Ya. Kalau jadikan apa namanya, saya udah the best ini is Indonesia. Karena saya lahir di Surabaya, saya besar di Surabaya, ditendang orang tua saya karena saya nakal, balapan lah, ini dikirim saya ke adik saya di Amsterdam. Nakal dikirimnya ke Amsterdam ya Pak? Iya ya, kita masih nakal nih Pak. Saya nakal cuma di Jewer Pak. Jadi ke adik. Kamar mandi, nggak ke Amsterdam. Ke adik. Jadi apa namanya, the best place in the world itu Indonesia, nggak lagi. Saya keliling Amerika, keliling Eropa, keliling apalagi Asia, the best place for me and my family is Indonesia. Iya tuh. Ya. Orang pada nanya loh, murid-murid asing saya nanya, kenapa sih orang Indonesia tuh pada saat banyak kan pingin kembali lagi ke Indonesia, pada nanya gitu kan. Sementara kalau bandingkan dengan Filipina, orang Filipina itu semuanya maunya keluar dari negaranya dan nggak mau kembali gitu. Sementara orang Indonesia atau bahkan orang-orang Chinese yang dulu migrasi ke Indonesia dan tahun 60-an dibalikin ke negaranya, mereka tetap mau kembali ke Indonesia Pak. Nggak mau pulang ke sana, mereka mau tinggal di sini. Nggak mau, iya. Dan saya pernah ngajar cucu-cucunya yang lahir besar di sana. Itu mereka cucu-cucunya itu dipaksa untuk datang ke Indonesia belajar bahasa Indonesia. Dan di sana mereka ngajarin cucu-cucunya tarian tradisional Indonesia, tari Betawi. Bagus ya. Kamu belajar bahasa Indonesia? Bilang, ya sama nenek saya disuruh. Dia bilang gitu. Saya juga nggak ngerti tuh, dia gitu kan. Tapi terus pas ke sini mereka nggak ada keluarga di sini karena mereka asli orang Tiongkok. Tapi segitu cintanya sampai apa sih lagu yang sampai akhir menutup mata itu Indonesia tanah air tercinta. Ya, dan itu untuk mereka itu benar-benar kayak saya maunya meninggalnya di Indonesia gitu. Kan neneknya teman saya tinggal di China, umurnya udah hampir 100 tahun. Dan dia bilang, "Duh, kalau saya tahu Indonesia bisa berubah sekarang, saya mau ke Indonesia, tapi saya udah nggak boleh naik pesawat, udah 100 tahun nggak boleh kan." Tapi dia masih mau pulang ke Indonesia katanya. Dia maunya meninggal dan dikubur di sini. Orang Chinese, dia benar orang Tiongkok gitu. Itu saya orang juga nanya, kenapa sih sampai segini? Saya juga nggak tahu, saya nggak bisa ngejelasin, Mbak Isti. Ya dikablay. Enggak, tapi memang kalau beasiswa kan harus balik ya. Kalau beasiswa kan harus balik. Itu nggak ngerti. Kalau ini kan berarti bukan beasiswa kan asli dari sana kan ya. Iya. Asli sana, kesini nggak mau balik. That's why ibu saya itu lahir di kota kecil atau desa kecil di Jawa Timur namanya Bondowoso. Ibu saya bapaknya itu seorang Belanda. Ibunya itu campuran Belanda sama orang Jawa di sana. Dulu nggak mau. Jadi udah campuran ya Pak ya? Ada dulu campuran. Harus pilih ya Pak. Iya. Jadi mamanya, mama saya, kalau ayah saya orang Palembang. Tapi kan orang Palembang. Jadi saya lahir di Surabaya. Waktu saya masih muda, saya ini nakal sekali. Saya pembalap. Orang tua saya udah profesional atau pembalap yang kacau dah pokoknya. Habis pernah profesional, pernah yang paling banyak lebih banyak ugal-ugalan lah. Habis itu satu waktu saya menangis banget satu waktu saya dipanggil oleh orang tua saya lah. Dia bilang sudah waktunya lah kamu harus keluar karena kamu akan nggak jadi orang di sini. Kamu terlalu dimanja, kamu minta ini ya, minta itu ya. Jadi sekarang kamu ke adik saya lebih dulu di sana. Itu ceritanya. Jadi
the best place masih tetap Indonesia. Ya. Ibu juga lama di Amerika, tapi ibu juga kembali ke Indonesia. Ayo. Nggak kangen Amerika? Enggak. Anak di sana. Bisa liburan ya, bukan untuk tinggal ya. Iya. Jadi kalian harus benar-benar be happy and be be thankful. Apa bahasa Belandanya? Be happy. Wees gelukkig. Wees gelukkig. Gelukkig kan happy New Year kan gelukkig. Nieuwjaar. Oh, gelukkig nieuwjaar. Tulis itu kan ada di atas tuh. Hoe zeggen jullie gelukkig nieuwjaar? Happy. Senang. Ya, happy senang. Ja, wees gelukkig. Happy, gelukkig is happy. Terus hoe zeggen jullie gelukkig nieuwjaar? Gimana kalian mengatakan selamat tahun baru? Ya kan? Gelukkig. Gelukkig. 2 K ya, jangan lupa. En nieuwjaar. Nieuwjaar tahun baru. Itu coba di belakang di dalam di nieuwjaar apa kasih nieuwjaar berapa? Tahun berapa? 2000 berapa? 22. Iya. Twee. 2000 coba. 22. Oke. Bersih ya. 2022. 2000. D-U-I-Z-E-N. Ja. 2022. Hari ini gaan we tellen ya. Hari ini gaan we tellen, dat weten jullie dat. Zo 1 tot diulang lagi ya. 1 seperti 20. Tapi disebutnya bukan jangan bilang 2022 terlalu sukar. Mereka selalu mengatakan 2022. 20. Iya, 2022. 20 itu 20. 22 sana sudah kan? 2022. Ya. Ya, 2022. 20. Tulis coba 20, coba tulis 20. 20 T-W-I-N-T-I-G. 20. T-W-I-N. Coba. Dalam kurung. Ayo. Ini kan berarti kan 20. TW. 20. TWINTG. Tanpa G. G dan. Bentar Pak. Ini kan. 2N ya. And then 20. Ini tambah bukan. N-nya dan di sininya. Ini kan N-nya ini kan. Ini kan. N N nggak pakai dan ya, itu pakai N nggak pakai D. Bentar, ini tambah satu E lagi. Udah. Terus T-nya double. N-nya keluarin. N-nya keluarin. Dipisah di spasi. Spasi. N. Spasi. Ini. Hilangin T. Coba 20 itu 20. Iya. 20. Kita belum ngomong gitu kan, bahasa Indonesia belum pakai versi itu. Sama tahun 2022. Di sini nggak dipakai TN-nya nggak diiniskan, tapi saya tulis gini. Jadi 2022 tulisannya kan, tapi kalau tulisannya 20 karena 20 itu 20 itu 20, 2 itu 2. 2022. Ya, 20 cepat ya. Iya. Tiba-tiba udah tahu apakah di rumah aja. Kasihan apa? Tutup ini ya, apa namanya? Belakangnya. Apa ini ya tutup? Numirat. Oh iya Pak. Bentar. Kurung tutup. Ya. Ini dipisah Pak, nggak digabung aja ya? Atau pakai dash, pakai enggak 20 nggak usah. Itu hyphen nggak usah.
Oh, nggak pakai hyphen. Coba lihat di ini kamus. Ayo. Twee tulisannya TWEE kan? Mbak Fitri tolong. Coba. Dira. Tar dulu. Ya itu aja dulu, nanti I kasih. Oke. Nah, saya akan sini dibesarkan. Hoe zeggen jullie gelukkig is happy. Nieuwjaar itu tahun baru. Nieuwjaar itu tahun baru. Yeah. Ya, jadi karena di nomor 2 dikatakan what do you met oud en nieuw? Apa yang kalian lakukan di akhir tahun? Kalau di sana disebut kalau disebut seperti akhir tahun, di sana kan jaar einde, nggak enak banget. Jadi oud en nieuw, jadi tahun lalu, tahun tua sama tahun yang baru. Oud itu tua, nieuw is baru, gitu loh. Nah, kita ini singkatnya menjadi akhir tahun, oud en nieuw. Jadi kebanyakan di sana kalau mulai jam 11 semua kumpul, kebanyakan satu buurt, satu lingkungan keluar semua dimulai jam 11 karena mereka nggak akan tidur, minum malah semua kumpul minum makan apa aja ada, ya. Persis jam 12 kurang 4 keluar semua nyanyi sampai 20:22 mulailah ini diterbangkan vuurwerk. Apa itu? Oh, firework. Ya, kembang api. Ya, kembang api kan itu mulai ini. Nah, semua baru dari semua nanti siapapun nggak kenal pun apapun selalu mengatakan happy gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Ya, gelukkig nieuwjaar, rame semua. Sampai jam 3 lah, jam 3. Di jalan semua happy. Udah, besoknya kota sepi, semua tutup. Tidur semua. Oh, digabung. 22. 22. Bapak kok tulisannya ada 2 titik di atas, itu apa ya? Ya, 22, akkurat. Ini itu ada yang ini ya. 2 titik di atas itu. Iya, yang. Iya. Itu bacanya gimana umlautnya? 22. 20. Ya, 20 yang depan hilangin dulu. Ini 2. Udah, karena 20 itu 20. 20 itu 20. Hilangin yang depan 20, yang depan 2. Kan 2. Ini hilangin. Ini hilangin. 3, Pak. E-nya benar 3. Enggak, ini yang hilangin. Hah? Ini hilangin. Tapi itu benar. Yang itu harusnya itu tuh. Iya. Kan. Digabung, Mbak. Digabung. Yang di depan ada 20-nya kan? 20 kan 20. Dua-duanya gabung, Pak. Enggak, 2 and 20. Oh iya, 20 ya, 20-22 ya. Tapi itu bacanya gimana sih si umlaut itu? 2 N. Ini Pak, kenapa N-nya ada N pakai N. Jadi itu 2 N 20. Apa cuma maksudnya penanda kenapa aja bahwa dia ada titik 2-nya ini loh, Pak? Ini kayak penanda. Penanda dia N gitu ya, bukan gabungan dari si Twe. Bukan kayak kafe. Atau dibilang Twe. Enggak, kalau saya di sana nggak pernah dibilang Twe and 20. Nah, 20 ya. Karena ini dikasih gini supaya orang tahu bahwa 2 and 20. Indikator aja. Berarti nggak punya makna spesial ya, Pak? Yang titik 2 ini yang merah ini. Bedain aja. Nggak ada beda bunyi. Nggak ada beda bunyi. Tapi hilangin 20-nya yang depan ya. Pak, kalau dihilangin jadinya nggak 20-22 tuh, Pak. Jadinya 22 aja. Oh iya sih, ini kita menekankan pada 20. Kalau gitu 20-nya T-nya huruf besar dong. Oh iya, baik. Ini 20. Ya, T-nya. Ya, itu 20. Ini juga. Ya, 2. Udah, T-nya ya, double T. Ya, 20. Itu sesuai tertulis di ini ya, di kamus ya. Iya Pak, tulisannya gitu. Oke. Berarti kalian
quite smart untuk melihat itu. Jadi gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Ya, itu hari ini masih belum dong. Hari ini hari apa? Jujur saya lupa hari. Ayo. Hari Selasa, Pak. Ini hari apa? Ini hari apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sih Selasa. Dinsdag. Kan saya kemarin saya sudah bilang kan, jullie moeten leren dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag, zondag. Saterdag. Maandag itu MAA, double A. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Itu zaterdag pakai Z. Zondag. Kan itu zondag juga pakai Z. Kan itu dipanggil zaterdag, zondag. Ya kan? Dus itu kalian harus tahu. Kalau 2022 apa bahasa Belandanya? 20 sama 2020. 20. Nee, 2022. 2022. 2022. 2022. Tong twister banget. 2022. 20. Nggak usah cepat-cepat. Nggak usah cepat-cepat. Bilang aja 2020. 2020. Nggak usah ini. 20. Saya lebih suka dipisah aja lah, pusing saya. Ya, betul. N-nya jadi 2. Ini spasi N. Iya. 22. Jadi ini apa namanya double punch over ini wat zeg je dat? Wat is dat? Tapi nggak apa-apa untuk belajar ini harus ini. Yang 2N20. Ya, 22. Ja, kan? Ja. Dan niet vergeten, wij leven nu in het jaar 22. 2022. Tahun baru. Selamat tahun baru. Jadi bahkan kita hidup nanti setelah jam 12 di hari dan tahun yang baru. Hari pertama di tahun yang baru. Ja, 1 januari 22. Januari 22. Dus en dan zeg je tegen je man, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Ja, hoop dat nieuwjaar veel geluk brengt. Apa itu? Semoga tahun baru penuh kebahagiaan, entahlah apa. Ya, hoop dat tahun baru banyak membawa keberuntungan. Itu yang penting. Keberuntungan dalam segala hal. Gezondheid. Apa itu gezondheid? Ayo, apa itu gezondheid? Kesehatan. Gezondheid. Gezondheid. Ya. Coba cari di ini. Gezondheid tulisannya. Gezondheid, kesehatan. Ya, gezondheid. Gezondheid. Kalau bahasa Jermannya Gesundheit. Gesundheit. Ya, itu bahasa Jermannya. Ya. Jadi memang gezondheid. Karena pertama kali yang mereka itu adalah gezondheid dalam hidup kita. Kalau tidak gezond, walaupun dia punya berjuta-juta uang atau bermiliar-miliar, dan kalau dia tidak gezond, itu dia gezondheid, ya. Kalau tidak gezond, ya Belanda. Kalau tidak gezond, buat apa?
Al your geld gaat op. Apa artinya? Al your geld gaat op. Op. Op itu habis. Oh. Geld itu uang. Uangnya habis. Iya, all your geld gaat op. Semua uangmu akan habis kalau kamu tidak sehat. Als je niet gezond bent, gaat al your geld op. Kalau kamu tidak sehat, maka uang kamu akan habis. Kan itu hanya untuk dokternya, bikin dokternya kaya. Oh, Pak. Ya, jadi kita mesti ada gezondheid, itu dia, health. Jadi apa namanya, vuurwerk itu apa tadi? Vuurwerk. Kembang api. Ini firework. Ya, firework. Ya. Firework. Afsteken itu apa ya? Oliebollen. Ja, lekker. Lekker oliebollen. Met wie vier je oud? Oh, dengan siapa merayakan pergantian tahun gitu, tahun baru gitu ya? Ya, met wie vier je oud en die. Terus, ya. Ga je oliebollen bakken? Ga je akan bake oliebollen? Oliebollen itu roti bolen gitu. Bukan, oliebollen itu roti bulat. Bolen itu tahunya dari Bandung ya. Bol itu kan dari Bandung itu bulat, ya kan? Jadi itu dari tepung. Kan itu ya? Tepung dikasih apa itu aja, tepung sama ini aja, sama apa, dikasih gula, dalamnya dikasih apa namanya, yang manis apa, yang coklat? Coklat, meses? Nih yang kismis. Nih, wat is dat toch? Kayak honig. Kayak saya lupa. Karamel, madu atau karamel, itu isinya kebanyakan. Oliebollen. Nggak kayak Bapak tahu bolen dari Bandung nggak, Bapak? Enggak. Nah, itu kemarin pisang bolen. Nah, pisang molen. Bolen namanya dari Molen. Nih, molen, M-O-L-E-N itu di Belanda. Lain ya, is molen. Ya. Jadi apa namanya? Oliebollen itu yang bulat-bulat gitu. Kayak donat tapi nggak bolong ya, Pak? Yes. Kayak tengahnya donat. Yang iya. Jadi apa, roti goreng itu loh, Mbak? Roti goreng. Tapi nggak bulat. Bulat kayak di bulat kayak ya. orang Manado dong. Mereka di Jogja sama iya. Tapi biasanya ditabur sama ini ya. Sama putih. Tepung gula ya. Tepung gula, exactly. Itu the specialty. Itu the specialty di akhir tahun baru aja itu. Nah, ini lihat oliebollen. Iya, ini kayak tengah, kalau kata saya enak banget. Tapi dikasih krenten. Donat. Dikasih krenten. Emang artinya donat ya? Nih bawah, coba lihat. Coba lihat, ada krenten di bawah. Tuh yang hitam. Waduh. Aduh, enaknya. Tiap tahun baru di sana harus ada ini. Kalau enggak berlaku. Kenapa kayak begini bulatnya? Lagi tahun baru mereka harapkan ada snow, ada snow. Ada salju dibulut-bulut kita sambil makan ini, lemparin ke orang. Ini ya, apa namanya? Bukan bulan mulanya, tapi apa namanya? Snowballnya. Dilemparin bolen bisa. Enggak, tapi ini kan enggak terlalu keras dia kan dalamnya kosong. Jadi rame deh. Udah begitu mulai jam 12 kurang seperempat, semua udah keluar. Nggak boleh sampai tunggu sampai teng bunyi sirene. Kita semua ada di luar udah pegang apa, kalau ada ini ya, kalau ada salju ya, kita udah siap-siap nih. Begitu sama siapapun, orang tua atau sama siapa, semua harus lempar supaya ada keuntungan di tahun yang baru. Itu tradisi. Nah, depan rumah itu lagi salju, enak banget depan apa namanya? Putih, enggak, kita kan udah biasa di sana, tambah lebih enak. Kalau enggak ada salju nggak enak.
makanannya hanya itu. Khas apa namanya? Keju? Ya, apa namanya? Ada makaroni. Makaroni? Iya, makaroni sama keju. Aduh, enak ya. Sama olibollen, sama kroket kan. Donat sama ini benar-benar. Iya, enak Itu banget. ya. Gitu aja. Ya kita happy banget. Kita nggak sana nggak ada. Jarang makan. Kan udah langsung bakar ayam 4 tahun baru. Oh, ya, bakar ayam bayar bakar jagung langsung. Wah. Kalau di sana kita menunggu jam 12 udah siap-siap semua keluar. Tapi kalau winter time, winter tide itu kalau dia snow itu snow, itu kita udah kumpulkan semua, bikin dulu boneka dari snow-nya, dari salju. Terus habis udah deh. Siap begitu dia snowman. Snowman. Kalau di Indonesia pasti udah diisi keju. Do you wanna build a snowman? Ya, mana itu? Ada snowman. Itu ada isinya apa? Nggak ada. Hanya dikasih hidungnya dari wortel. Oh. Oke. Iya kan, Olaf. Iya. Tapi kan itu senangnya sana kalau kita di Eropa, karena dia mungkin karena winter ya, dingin banget. Susah. Oh, enak banget itu. Kan mereka nggak lihat you mau agama apa, you mau orang apa, semua itu kayak suka saudara, kumpul di tengah jalan semuanya. Oh, itu. Tapi bentuknya memang gitu ya. Bentuknya nggak karuan ya sebenarnya. Biasa banget. Enggak boleh bulat. Kayak kalau kita dijualnya di ini kayak tahu Sumedang nggak sih yang ini? Iya betul. Makanya pasti nih maksudnya di tukang gorengan kan? Tukang gorengan. Oh, di bol sama kayak gitu, nggak bulat-bulat. Di bol harus. Di sana nggak usah perfect, yang penting. Yang penting bisa dimakan. Iya, betul. Tapi harus enak, kalau enggak mereka nggak mau. Jadi ini tradisi simple. Di sana ada ini kan, ada ini ya cara bikinnya. Tapi nggak boleh makan gluten. Ya, ini campur yang lain kan bisa. Ada ini. Ya, toh. Jadi apa simple banget. Pak, ini oli bolen itu dari kata oli oil atau bolen itu kan? Oli oil. Oil kan ya. Oh ya, dibeli di minyak. Dia dibikin tepung itu, dibikin tepung. Iya, bola dalam minyak ya. Maksudnya kan, tapi kalau bolen itu kan memang sudah masuk ke kata bahasa Indonesia ya, bolen gitu. Jadi adonan, kata ibu adonan tapi digoreng. Ya inilah donat tapi nggak bulat, emang nggak bolong, donat tapi nggak bolong. Ya, nggak boleh bolong, karena kalau bolong kalau bolong taunya akan tidak bagus. Ada lubangnya, harus dia bulat atau pokoknya dia harus benar-benar apa? Nggak usah bulat, tapi harus pokoknya tidak boleh ada lubangnya. Digoreng dadakan. Ini ada ini di alun-alun banyak ya, kayaknya kalau di Jogja itu alun-alun kayaknya. Alun-alun mana? Di Jogja sih kalau gue rasanya di alun-alun selatan. Darab di sana atau nanti kalau kita bicara makan itu. Coba lihat. Als we praten over makanan ya, over eten, sana ada poffertjes, coba lihat tadi, ada poffertjes. Poffertjes saya tahu. Itu typical kan, dan tuh kayak gini-gini, simple sekali. Sama seperti di Jepang, takoyaki lah. Ya. Wah. Iya. Ini apa? Kalau di Bandung apa? Ini kayak gini nih, Surabi ya? Surabi. Ini coba lagi. Surabi tuh. Ya. Kan versi lokal. Jadi tradisi di tahun baru pertama mulainya bulat ya. Pertama mulainya di Sinterklaas dulu. Desember itu sangat tanggal 5 ya. Tanggal 5 Desember. Mulai tanggal 5. Dan beginnen wij met Sinterklaas. Sinterklaas itu asalnya kan dari Spanyol. Dari Spanyol. Kapal. Bukan dari Kanada ya? Bukan. Kan dari Sinterklaas. Ya, habis itu dari Spanyol naik kapal sama hitam. Ya, habis itu baru naik nanti. kuda. Ya, jadi itu
itu apa namanya sejarahnya, geschiedenis. Sejarah itu geschiedenis. Dulu saya waktu kecil di Jakarta adanya Sinterklas, Pak. Jadi saya pas ada Santa Claus agak bingung kenapa jadi gendut dan jadi baju merah. Karena itu kan internasional. Seluruh dunia Amerika itu. Ya, semua jadi apa namanya? Itu pure komersial lah. Komersial kan beli kado-kado ya toh. Nah, dit is dus echt typical Hollands. Hollands ya, povertjes. Oh, dijual gitu. Orang Belanda itu suka makanan manis ya jadinya. Kosongan juga. Ya. Kayaknya. Semuanya manis-manis ya. Kalau kita kan suka gorengan yang itu kan apa? Yang gurih kayaknya kan. Kayaknya mereka apa karena manis ya? Manis-manis atau enggak diabetes? Kalau orang Indonesia sih terpengaruh diabetes, soalnya kan kita minumnya pakai teh manis. Iya. Gula Daarom zeggen ze daar niet te veel suiker. Niet te veel suiker. Nggak banyak gulanya, oke. Ja, niet te veel suiker. Wah. En ook niet te veel eten. Jadi lapar. Jadi pengen ngemil ya, tapi nggak boleh tuh, ada bahaya. Daarom mulai mereka in Nederland of in Eropa mulai dari 25 Desember Natal, Kerstfeest sampai 31 Desember. 31 ya. 31 Desember, nah 31 Desember itu buat mereka itu udahlah beli cadeaus kopen, lekker eten en dan feest vieren, berpesta, feest vieren. Ya, terus kan dari mulai tanggal 5 Desember itu Sinterklaas. 5 Desember itu ada vuurwerk tanggal 1. Ya, vuurwerk. Vuurwerk. Sinterklaas en dan itu enak makan pakai es krim vanilla itu. Aduh Mbak. Indonesia. Yang ini kue itu tuh, kue colek punya kita kue tuh. Kue cubit. Ya, kue cubit. Poffertjes. Di Indonesia kan jadinya kue cubit. Gitu ya. Jadi tadi kita ini Mbak kalau ada yang jual kue cubit, poffertjes. Ja, kijk dan. Even kijken boven. Poffertjes hoe je dat schrijft. Poffertjes. Kalau mau agak-agak sombong, beli es krim di McDonald terus beli kue cubit, poffertjes. Makanya pakai ini, ya, poffertjes. Seperti di Belanda. Ya toh, lihat tuh. So lekker ya. Dus daarom Desember is in Europa of in Nederland een hele fijne maand. Bulan Desember adalah bulan yang sangat happy lah buat orang-orang di sana. Karena mereka ze beginnen al cadeautjes te kopen. Apa itu? Beli kado. Ja, cadeautjes te kopen. En lekker eten. Makan enak. Ya, jadi bulan Desember buat mereka waktunya itu sangat makan enak. Ya, waktunya happy lah. Ya. Januari masuk rumah sakit, enggak ya? Januari saatnya medical check up. Tahun baru langsung medical check up tahun pertama, hari pertama. Tapi sekarang juga kan ya Pak ya kalau di sana. Tapi ini ya apa namanya? Karena dingin kali ya, jadi kan. Itu menunjang. Jadi apa namanya menunjang itu what is important in Nederlands? Supporten Pak. Ja. Dari bahasa Inggris. Ja, daarom. Tapi in Nederlands is het hoe noem je dat lief? Support door het goede weer. Ja, gesteund door het mooie weer. Gesteund door het mooie weer. Ditunjang dengan hari yang baik lah, atau apa namanya bukan hari yang baik, musim bukan weer wat is weer? Weather apa itu weather? Cuaca. Ya, cuaca yang ini.
Jadi itu yang penting di sana. Cuaca yang mendukung ya. Jadi percuma kalau di old and new, out and new itu kalau hujan, apalagi kalau the winter dia snow, udah di dalam rumah semua, nggak enak. Tapi kalau dia cuacanya bagus, itu yang ditunggu-tunggu orang. Ini adalah waktunya di Indonesia nonton film Home Alone lagi. Diulang mulu tiap Natal ya, heran. Itu gitu ya. Jadi apa namanya? Dus hier zeggen ze, hoe zeggen jullie gelukkig nieuwjaar 2022? Kok di sini kok dibilang hoe zeggen jullie gelukkig atau Happy New Year 2022? Hoe zeggen jullie gelukkig? Itu kan bahasa ini kan seharusnya bahasa Inggrisnya salah ini. Kita kan ke Belandanya. Iya betul apa Pak? Gimana kan benar gimana cara apa kamu ya 2020 ya. Selamat tahun baru 2022 ya kan what do you met out and new, apa yang kalian lakukan di akhir tahun out and new, jadi lama sama baru. Film kijken of slapen. Ya, en dan met wie vier je oud en nieuw? Itu artinya dengan siapa kau merayakan tahun lama dan tahun baru? Met family kebanyakan mereka kumpul semua keluarga kan. Itu hari yang itu untuk hari keluarga. Dus ga je oliebollen bakken? Apakah kamu menggoreng? Wat is? Baru tahu. Menggoreng membuat bake. Manggang. Ya, oliebollen sebutnya apa sih bahasa Indonesia? Apa, Pak? Oliebollen apa? Donat goreng. Roti goreng. Roti goreng. Ya, itu dia kayak donat lah. Dia pakai bol dia bulat ya. Oh, kita roti goreng tuh kayak dikasih gula jadi agak ya, di dalamnya kasih manis itu apa yang coklat itu apa namanya? Enak, aku juga suka itu. Aduh, jadi pengen beli ada nggak ya? Ada Mbak, di gorengan ada. Ya, ada yang kasih selai juga. Iya kan, ada kasih selai. Depok tuh nggak ada. Itu soalnya dari Jawa kan. Iya, di Jogja banyak sih aku suka makan. Aku nggak tahu kalau itu makanan Belanda itu. Kalau di sini adanya pengaruh Sunda, jadi nggak suka mereka. Iya, kalau Sunda kan sukanya yang gede. Terus kayak vuurwerk itu firework. Afsteken itu menyalakan atau? Ya, itu afsteken. Afsteken itu di apa? Mainkan. Bukan dikasihkan, dinyalakan ini kan ada ini, dia ada ini ya, kan apa namanya? Jadi sumbunya dikasih api apa namanya? Oh, menyalakan berarti ya maksudnya ya? Iya, menyalakan. Bukannya nonton. Set off. Apa tuh? Di setting ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya, itu udah tidur yuk, udah. Afsteken itu ini menyalakan. Set off ya. Set off ya, berarti udah benar ya. Afsteken. Terus, wat zijn je goede voornemens voor het nieuwjaar? Apa itu? Goede voornemens. Apa ini resolusi ya? Resolusi. Ya, bisa resolusi atau rencana. Seperti setiap tahun olahraga. Itu cuma jadi apa? Bukan resolusi. Resolusi tahunan. Nomor 1 resolusi lebih itu rajin apa? Olahraga. Nee, nomor 1 is veel meer geld maken. Veel meer geld maken. Veel meer. Apa? Lebih banyak ini dapat duit. Iya. Veel geld maken. Geld Pak, maken. make money mau Pak, make money legal Pak. Make money legal. Di sana mereka geld maken itu bekerja. Iya sih, geld maken. Tapi kalau orang Indonesia kan make money, membuat uang, nggak boleh di Indonesia, ilegal itu. Ya. Terus, wat zijn de goede voornemens voor het nieuwjaar? Apa joh? Wat zijn de goede voornemens voor het nieuwjaar? Hidden and collect. Apa relocate New Year kan tadi happy. Bukan, nomor 6 dulu. Nomor 6. Nomor 6 tadi resolusi kan? Ya.
Olahraga, Pak. Voornemens itu apa, rencana? Ya, olahraga, Pak. Resolution. Apa jodoh? Olahraga. Nah, itu kan satu. Males itu mah. Kalau Ya, sudah toh? umur 40 itu dapat jodoh. Kayak apa? Ya, toh? Olahraga, Pak. Lebih sehat, lebih sehat, lebih sehat. Ya, banyak. Pokoknya banyak apa namanya, veel keuze. Apa ya? Veel keuze, apa itu? Veel keuze, banyak pilihan. Veel keuze. Keuze itu Keuze. Resolusinya mau jalan-jalan, tapi ada corona, batal lagi. Ya udahlah, dipospon. Kalau kita mau memberikan sejarah yang bagus, apa namanya, jawaban yang bagus adalah gezien de omstandigheden. Nah, itu apa? Gezien de omstandigheden, melihat suasana. Melihat suasana. Sightseeing apa? Ya, Melihat kan? suasana itu sightseeing bukan sih? Suasana, atau lihat suasana aja. Iya, lihat situasi dong ya. Situasi, suasana dan situasi toh. Bezin apa Pak? Bezin. Gezien, Gezeen. Oh bukan. Gezien melihat. Gezien. De omstandigheden. Tanpa S. Gezien nggak pakai S. Ya, kan kata baru. De. En dan kata baru lagi, omstandigheden. Omstandig. Apa itu? Omstandig pakai I. Oh, ini omstandig. Pakai ya, heden. Heden, H-E-D-E-N, satu kata. Heden. Ya, H-E-D-E-N. Heden, omstandigheden. Weten we nog niet. Weten wij nog niet. Weten itu apa? Kita belum tahu. Karena kan omstandigheden itu, wat is omstandigheden? Di situasi. Situasi kan sekarang nggak normal. Ya, lihat situasinya. Iya. Gezien de omstandigheden. Weten we nog niet. Weten itu W-E-T-E-N. Yang mana itu? Setelah omstandigheden. W-E. W-E-T-E-N. T-E-N. Weten wij, kata baru W-I-Y. Omstandigheden. W-I-Y. E-nya hilangin. Iya, W, kata baru. Nog N-O-G. N-O-G, not yet. G, N-O-G. Oke. Ya, kata baru niet, N-I-E-T. Niet, belum. Nog niet. Ja. Jadi, panjang amat. Gezien de omstandigheden weten we nog niet. Gezien de omstandigheden weten we nog niet. Lihat-lihat keadaan yang belum kita ketahuin. Lihat sikon deh. Gitu ya. Nah, lihat sikon, exactly itu. Jadi apa namanya, kebanyakan jangan pernah dengan pakai ya and nee dalam bahasa Belanda. Oke. Jarang, karena mereka selalu memberikan eksplanasi yang lebih ini apa, orang lebih senang dengan memberikan ini eksplanasi yang lebih jawabannya jadi gantung ya. Exactly, itu yang memang mereka ini kan, supaya tidak ada lagi pertanyaan. Ya toh? And then nomor 7, dus itu gezien de omstandigheden weten wij nog niet. Ya toh? Karena dia tanyakan, wat zijn de goede voornemens voor het nieuwe jaar? Apakah tadi apa kamu bilang? Yang mana Pak? Yang nomor 7. Aduh sinyalnya. Ya, 6. Wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar? Nee, bahasa Indonesia apa tadi? Resolusi kan? Resolusi tahun baru. Ya, itunya, ya. Terus yang terakhir, wens je iedereen een gelukkig nieuwjaar? Apakah mengucapkan tahun baru ya? Ya.
Ya, apakah kalian mengucapkan ke semuanya selamat tahun baru? Kalau saya nggak lupa sih, Pak. Vans itu berarti kayak memberi selamat gitu lah. Saya tuh orang paling males, paling pelupa. Kayak geluk wensen, Baru tidur mengucapkan. saya. Iyalah, ngapain ini, apalagi ke hujan. Biasanya sebelumnya sih, selamat menyambut tahun baru ya, abis gitu tidur. Iya. Bangun selamat tahun baru. Sekarang, iya, dulu, paling males. historinya itu adalah, dulu kan tidak ada HP, tidak ada yang disebut WhatsApp. Iya, Pak. Ya kan? Sekarang sambil tidur kita bilang we hope that the new year will be bla 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 gitu kan. Dengan handphone lalu tidur lagi kita kan. Tapi kan dulu mana bisa? Nggak ada kan itu. Dulu saya menikmati. Jadi lebih orang dulu lebih happy daripada kita. Mereka ya, nggak Pak, ada namanya. Kita dikenakan oleh teknologi ya. Iya. Saya ini antisosial. Handphone itu tekanan. Itu nggak bagus untuk mental health saya. Iya. Itu bisa. Karena itu bisa dipakai untuk slecht, good and slecht. Apa itu? Good and slecht. And bad. Ya, good and bad. Ya, itu jadi apa namanya? Itu all depends siapa yang memegang alat itu. Saya HP itu bikin tekanan buat saya sih, Pak, karena banyakan basa-basinya kan. Kayak gini saya lupa nih, saya biasa send to all atau di status, terus tiba-tiba ada teman yang kontak. Jadi iya lupa ya. Oh, selamat Natal ya, atau selamat ini. Aduh. Itu suka siapa yang belum, siapa yang udah, siapa yang belum, siapa yang udah. Stres tuh. Itu tapi memang jullie moeten goed oppassen. Apa itu? Jullie moeten goed oppassen. En kata yang baru itu wees voorzichtig. Yang mana ini? Voorzichtig, perhatian. Wees voorzichtig, nee, wees voorzichtig. Berhati-hati. Oh, voorzichtig itu berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Wees voorzichtig. Zichtignya pakai CH ya. Voorzichtig. Karena zaman kita yang sekarang dengan yang dulu, orang-orang sekarang banyak yang jahat. Iya, saya setuju. Ja, toch? Jadi het is een heel andere tijd. Een heel andere tijd. Apa itu? Heel andere tijd. Tadi entar dulu Pak Wis, tadi apa Wis Voorzichtig, V-O-O-R. V-O-R. Ja, Z-I. Z-I. Gini sih. Ya. Kebalik. CH-nya ganti IG. Dua-duanya IG. Voorzichtig. Gini. Kalau wees voorzichtig. Pakai apa namanya? Pakai ini apa namanya? Batusap kata seru. Hati-hati, be careful. Ya, kata seru. Apa tadi Pak? Wees voorzichtig. Terus apa lagi tadi? Apa tuh Bapak bilang harus apa? Lupa deh. Iya, lupa juga saya. Iya, saya tuh bingung spellingnya ini loh. Kadang-kadang suka bingung. Iya. Nanti kau bingung, bikin ininya catatan supaya for the next atau nanti ini kita ketemu lagi. Harus nanti saya ini kan apa namanya explain ya, ejaannya saya kasih tahu gitu loh. Ya, itu yang penting. Jadi voor ons nu wees voorzichtig vanavond. Apa itu? Vanavond, be careful at night. Be careful at night. Nanti vanavond in hari malam ini karena kan nanti mau oud and new kan. Oud and new. Akhir tahun. Oh, belum. Nanti di akhir tahun. Belum. Tapi nanti wees voorzichtig di akhir tahun. Want atau karena wij weten nooit, kita tidak pernah tahu
Apakah We weten nooit. we weten nooit, ya kadang-kadang We weten orang-orang nog di jalan, niet. we weten nooit, nooit, N-O-O-E-I-T, nooit, karena orang di jalan kadang-kadang kita jalan, kalian apalagi kalian perempuan, tiba-tiba disudutkan dengan apa namanya vuurwerk, dengan kembang api, kan yang ditembakkan ke orang. Jadi Masa gitu. oh kayak iya. mercon-mercon gitu ya. Kayak mercon. Kalau di sini lempar petasan sih Pak. Saya sampai Sama, marah-marah. lempar petasan sama aja. Itu kan bisa meledak. Itu kan Walaupun benar-benar ini Indonesia, walaupun orang bilang tidak boleh, tapi selalu ada. Ya kan? Setuju? Iya. Kalau Karena apa yang jalan itu dikatakan di mana-mana banyak di mana-mana ada kan? Iya, karena itu dan orang dilempar boleh ke bilang, orang. Iya, orang boleh bilang tidak boleh jual apa namanya kembang api, verboden. Tapi banyak yang jual. Iya. Ya toh, jadi susah. Susah. Kadang-kadang ya kita nggak bisa bilang siapa yang jual itu ya. Tapi di tempat Mbak Isti ada nggak yang kembang api, jual kembang api atau anak-anak yang suka lempar kembang api ke orang? Kembang api mah nggak apa-apa, mercon. Ya, kembang gitu. api kan juga bahaya, kan Tapi boom kan gitu kan. Bunyinya kalau kembang api kan yang cuma yang pegangan gitu doang kan. Yang mercon itu bukan, loh yang firework yang terbang ya. Petasan mercon kan ya. Iya. Petasan. Nah itu ganggu aja tuh bayi-bayi tak tidur itu. Di sini suka kalau di jalan di Depok itu sepi jalan, tapi nanti kayak berasap semua kan orang tuh pada lempar-lempar petasan. Petasan kan bahaya, bisa kan? kena kaki orang kan bisa luka juga. Naik motor terus lempar petasan kan? Hujan deres biar nggak ada yang main petasan. Iya kan? Iya, kalau hujan kan ini pasti melempem kan petasannya. Aman semuanya, nggak ada ya pada bisa. Tapi keesokan harinya sama aja. Iya sih sama aja. Jadi pada udah mulai ngecek. So untuk saya bilang wees voorzichtig. Aha. Ja. En heb een goede tijd. En heb een goede tijd. Gini. Heb een goede. Apa tadi saya bilang apa tadi? Wees voorzichtig. En wees voorzichtig en heb een gelukkig oud en nieuw. Gelukkig. Goed. Oud en nieuw. Gelukkig. Ja, oud en nieuw. L-nya 1. Ja. Gelukkig oud en nieuw. L-nya 1 apa ya? itu? Ya, L-nya 1, K-nya 2. Hati-hati tahun baru. Iya, selamat malam tahun baru. Ya sama old and new itu kan tua dan baru kan. Karena itu tanggal 31 kena diadakan tahun yang tua menjelang tahun yang baru, old and new. Di sana disebutnya, di sana nggak disebut tahun baru tapi disebut old and new. Old and new. Ya. Should on. Ya kan? Jadi itu untuk kalian. Acquaintance. Jadi ini kan disebut sini wees voorzichtig, be careful, Ibu udah tahu tadi, en gelukkig oud en nieuw. En gelukkig. Gelukkig. K-nya 2. Ya. Oh, K-nya 2. Iya. Gelukkig. Oud and new ya. Oud itu pakai O yang O capital, and N-nya new capital juga. N-nya juga capital ya. Oke. Good. Good out and new ya. Oke. So dit is de laatste. Masih ada ya tahun bulan depan, minggu depan ya? Nee ya? Nee. Baru tahun depan ya kita ketemu lagi ya. Iya, tahun depan. Di udara ya. Yes. So, ik wens jullie allen een goede jaarwisseling. Yeah. Apa itu jaarwisseling? Ya, tahun ini. Selamat tahun baru. Iya kan? Tahun baru, jaarwisseling kan? Iya. Apa namanya pergantian tahun? Oh. Jaarwisseling.
Ja. Jaarwisseling. Ik wens jullie beiden een goede jaarwisseling en wees voorzichtig. Apa itu? Voorzitter, hati-hati. Ya. Be careful, take care. Ya, en nanti di ini bilang ke orang een goed begin. Hah? Permulaan yang benar, permulaan yang baik, awal yang baik. Goed begin. Goed? Begin. Goed begin. B-E-G-E-N. Goed begin. Goed. G-O-E-D. Oke. Goede. Goede begin. Goed tanpa E. Goed. Begin. Ya, begin. B-E. Kenapa? B-nya besar, huruf besar B. E-E-V-I-N. Ya, goed begin. Pakai met een ini tanda seru. Waduh. Goed begin. Awal yang baru. Ja, gelukkig oud en nieuw. Goed begin in 1994. Nee, apa tahun 2000? Begin in. Oke, ini berarti sebelum tanda seru ya? Ja, sebelum. Het jaar 2022. In 2020 cukup. 2020. Ja. Goed begin in 2020. 2022. Mulai yang benar di tahun 2022. Mulai yang benar, Mbak. Ingat, mulai yang benar. Ya. Oke, Pak. Oke. Hati-hati. Goed. Goed. Gelukkig nieuwjaar. En tot 2022 ya. Tot 2020. Allah. Ya, tot 2022. Oke? Oke, Pak. Ja, veel geluk toegewenst. Veel geluk toegewenst. Wish you good luck. Wish you good luck. Wish you good luck. Ja, veel geluk. Veel geluk. Nee, veel geluk. Veel geluk. Oké, geluk. Veel good luck. Veel geluk. Ja. Oké? Oke, Pak. Oke. Dankjewel. Tot volgend jaar ya. Tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar ya. Ya, Pak. Dag, gelukkig nieuwjaar ya. Dag. Dadah, Mbak Dira. Dadah.